Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis paragraf kohensif dan koherensif. Perkenalkan, nama saya Delia Lutfita Azhari dengan NIM 21030960095 dari kelas PGMI 1C. Jenis-jenis paragraf. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru atau alinea. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya, antara lain 1. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan suatu objek yang bertujuan agar pembaca juga dapat melihat, mendengar, ataupun merasakan objek yang digambarkan tersebut. 2. Paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan jenis paragraf yang menceritakan tentang sebuah peristiwa ataupun kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, tokoh, konflik, dan latar yang biasanya kita temui pada cerita novel. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisikan tentang pendapat yang menerangkan sebuah topik. Paragraf eksposisi memiliki tujuan untuk memberikan informasi demi menambah pengetahuan pembaca. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang menyampaikan ide atau gagasan yang disertai dengan bukti dan juga faktual dalam penulisan. Tujuan dari paragraf ini mendukung sebuah ide yang disampaikan kepada pembaca. 5. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah jenis paragraf yang berisikan ajakan yang bertujuan untuk mengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu hal sesuai yang diajak. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Berikut ini adalah jenis-jenisnya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik lalu diikuti informasi pengembangan. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Ciri-ciri paragraf induktif diawali dengan peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas untuk mendukung gagasan utama atau simpulan yang terletak pada akhir paragraf. 3. Paragraf deduktif atau induktif bisa disebut juga campuran. Paragraf ini adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf campuran biasanya diawali dengan pernyataan umum, lalu diikuti kalimat khusus sebagai penjelas. Kemudian di akhir paragraf terdapat pernyataan umum lagi sebagai pengulangan dari gagasan utama. Kohensi atau kohensif. Kohensi merupakan unsur yang menyebabkan sekelompok kalimat membentuk kesatuan makna. Kohensi merujuk pada keterkaitan antara proposisi yang secara eksplisit diungkapkan oleh kalimat-kalimat yang digunakan. Kalimat-kalimat yang kohensif ditandai oleh adanya peranti kohensif. Membagi peranti kohensi wacana ke dalam kelompok yaitu kohensi leksikal dan gramatikal. Yang termasuk kohensi gramatikal yaitu referensi, substitusi, elepesis, dan konjungsi. 1. Referensi. Kohensi gramatikal yang berwujud referensi menekankan hubungan antara kata dan objeknya. Objek yang berada di luar teks mengindikasikan adanya referensi eksoforis, sedangkan objek yang berada di dalam teks menandakan adanya referensi endoforis.
Perhatikan contoh di bawah ini. Adi sedang mengambil itu. Pada contoh di atas, Adi dan itu merupakan tiga kata yang mengacu pada objek di luar teks. Terang saja, kita tidak mengenal siapa itu mereka dan Adi. Kita pun tidak mengetahui sesuatu yang diambil oleh Adi. Substitusi. Substitusi umum digunakan untuk menghindari repetisi. Contoh kata pada frasa yang mewakili kohensi gramatikal substitusi adalah itu, ini, demikian, tersebut, di atas, di bawah, berikut, dan lain-lain. Berarti pada contoh sebelumnya, kata itu dan mereka juga dapat berdiri sebagai penanda substitusi. Lebih tepatnya, substitusi nominal. 3. Elipsis. Elipsis seringkali disebut juga pelesapan, yaitu penghilang kata-kata yang dapat dimunculkan kembali dalam suatu pemahaman. Perhatikan contoh berikut ini. Danu sakit sehingga dalam kurung ia tidak masuk sekolah. Ketika saya sedang sedih, saya menangis berlarut-larut. Kata di dalam kurung siku merupakan kata yang dilepaskan. Meskipun tidak dimunculkan, makna wacana tidak berubah lewat penyajian yang lebih ringkas. 4. Konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kohensi gramatikal yang terakhir. Sebagai alat kohensi, konjungsi yang menghubungkan gagasan-gagasan di dalam sebuah kalimat disebut konjungsi intrakalimat. Bapak dan ibu kelaparan, tetapi mereka tidak mau makan. Pada contoh pertama, tetapi menjadi konjungsi intrakalimat, sementara oleh karena itu menjadi konjungsi intrakalimat di atas tadi merupakan penjelasan mengenai alat-alat kohensi gramatikal yang dapat membuat wacana menjadi padu. Pada tulisan berikutnya, saya akan menjelaskan koherensi. Koherensi adalah pengaturan gagasan, fakta, ide, dan kenyataan secara rapi menjadi serangkaian yang logis sehingga kandungan pesan di dalam lebih mudah dipahami. Antar bagian yang satu dengan yang lain dalam wacana dihubungkan oleh koherensi agar menjadi satu kesatuan makna yang utuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, koherensi memiliki 4 arti yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan nomina atau kata benda. 2. Koherensi memiliki arti keselarasan yang mendalam antara bentuk dan isi karya sastra. 3. Koherensi memiliki arti hubung logis antara bagian karangan atau antar kalimat dalam satu paragraf. 4. Dalam kimia. Koherensi dalam daya tarik antara molekul untuk menghindarkan terpisahnya bagian pada apabila ada kekuatan dari luar. Contoh koherensi. 1. Buah apel adalah salah satu buah yang sangat tidak diragukan kelezatan rasanya. 2. Menurut beberapa peneliti, di balik kelezatan dari sebuah apel, ternyata juga mengandung banyak zat-zat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. 3. Radio adalah media alat elektronik yang banyak didengar di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.